Baik, perkenalkan nama saya Sanjay Dahlan M. Purba dengan NIM C0D023 049. Ya, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang aktiva tak berwujud dan kewajiban jangka pendek dalam akuntansi pajak. Jadi, aktiva tak berwujud dan kewajiban jangka pendek memiliki perlakuan yang berbeda dalam akuntansi komersial dan fiskal. Perbedaan ini mempengaruhi laporan keuangan dan perhitungan pajak, sehingga pemahaman terhadap keduanya sangat penting. Akuntansi pajak adalah cabang akuntansi yang berfokus pada pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan perusahaan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku dan untuk menghitung pajak terutang secara benar. Akuntansi pajak seringkali berbeda dengan akuntansi komersial karena mengacu pada peraturan perpajakan, bukan standar akuntansi umum seperti PSAK. Apa itu aktiva tak berwujud dan bagaimana perlakuannya dalam akuntansi pajak? Apa saja kewajiban jangka pendek dan bagaimana perlakuannya? Apa perbedaan perlakuan komersial dan fiskal terhadap dua akun tersebut? Jadi, aktiva tak berwujud itu aktiva tak berwujud adalah aset non moneter yang dapat diidentifikasikan dan tidak memiliki wujud fisik seperti hak cipta, hak paten, lisensi, waralaba, dan goodwill. Aset ini digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan dan memberikan manfaat ekonomi di masa mendatang. Kalau akuntansi tak berwujud ini perlakuan dalam akuntansi komersial, aktiva tak berwujud diamortisasi selama umur manfaatnya. Jika umur manfaat tidak dapat ditentukan secara pasti, maka diuji secara berkala. Untuk penurunan nilai, pencatatan dilakukan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai. Kalau dalam akuntansi pajak, aktiva tak berwujud yang dimiliki dan digunakan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan dikenai amortisasi fiskal. Masa manfaat dan metode amortisasi diatur secara khusus dalam peraturan perpajakan yang dapat berbeda dari metode akuntansi komersial. Amortisasi dapat dilakukan secara gratis secara maksud saya dapat dilakukan secara garis lurus maupun saldo menurun, tergantung masa manfaat aset tersebut. Kewajiban jangka pendek atau ya kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu 1 tahun atau dalam siklus operasi normal perusahaan. Mana yang lebih lama? Contohnya adalah utang dagang, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, dan utang pajak. Kalau dalam akuntansi komersial, perlakuannya itu kewajiban jangka pendek dicatat ketika terjadi pengeluaran atau kewajiban timbul. Meskipun pembayaran belum dilakukan, metode akrual digunakan untuk mencerminkan kewajiban secara realistis dalam laporan keuangan. Perlakuan dalam akuntansi pajak, tidak semua beban yang telah dicatat secara komersial sebagai kewajiban jangka pendek dapat langsung dikurangkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Hanya biaya yang benar-benar sudah menjadi kewajiban dan pasti jumlahnya yang boleh diakui hanya pengurang penghasilan bruto. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang PPh dan seringkali menyebabkan perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal yang kemudian dicatat di rekonsiliasi fiskal. Berdasarkan pembahasan yang telah kita bahas tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa aktiva tak berwujud merupakan aset non-fisik yang memberikan manfaat ekonomis jangka panjang dan memiliki perlakuan khusus dalam perpajakan, yaitu
melalui amortisasi fiskal dengan metode dan masa manfaat tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 11A Undang-Undang PPH. Perlakuan ini dapat berbeda dengan perlakuan akuntansi komersial dan berpotensi menimbulkan temporer dan rekonsiliasi fiskal. Dan kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun dan dalam akuntansi komersial diakui secara akrual. Namun dalam konteks perpajakan hanya beban yang telah pasti dan real serta berkaitan langsung dengan penghasilan yang dapat diakui sebagai pengurangan penghasilan bruto, sehingga sering terjadi koreksi fiskal. Perbedaan antara akuntansi komersial dan fiskal itu terhadap dua akun ini menunjukkan pentingnya pemahaman akuntansi pajak. Perusahaan harus melakukan rekonsiliasi fiskal secara tepat agar perhitungan pajak terhutang akurat dan sesuai ketentuan perpajakan. Ya, itu saja pembahasan saya tentang materi kali ini. Terima kasih.